Hai, dengan Grandma Uti lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Teman-teman, Grandma Uti kali ini secara kebetulan melintasi rest area heritage yang berada di kilometer 260B Banjaratma yang keberadaannya di Brebes. Teman-teman, sangat unik di rest area kilometer 260B ini yang kita sebut sebagai rest area heritage, yang tadinya tempat ini adalah warisan dari satu pabrik gula, teman-teman. Konon katanya rest area Banjaratma ini dahulunya adalah pabrik gula yang terkenal di Brebes, Jawa Tengah. Rest area yang mengusung gaya retro dengan nuansa yang unik dan ikonik menurut hemat saya, karena mereka memanfaatkan cagar budaya bangunan pabrik gula peninggalan Belanda. Untuk itu rest area ini disebut rest area heritage. Rest area ini dioperasikan sejak 17 Maret 2019. Fasilitasnya sendiri sangat lengkap. Ada SPBU di sini, ada masjid, ada minimarket, ada tempat makan, ada toilet, ada ATM, hingga pusat oleh-oleh khas Brebes yang ada di sini, teman-teman. Seperti apa penampakannya? Saya ajak teman-teman untuk melihat sejenak bangunan yang ada di sini, serta saya akan mengajak teman-teman untuk walking around di bangunan pabrik gula di sini yang sekarang dijadikan rest area. Let's go, teman-teman. Saya ajak teman-teman untuk berjalan berkeliling sejenak sambil sedikit-sedikit saya akan bercerita mengenai pabrik gula ini. Let's go, teman-teman. Teman-teman, disebut rest area tentu saja karena memang ini adalah tempat istirahat yang berada di tengah-tengah jalan tol dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah, dan tentu saja kotanya sendiri adalah kota Brebes yang kita kenal dengan kota perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di dalamnya sendiri memang dipenuhi oleh mesin-mesin yang masih mereka tinggalkan semenjak pabrik gula ini berdiri, dan selebihnya tentu saja dimanfaatkan untuk para UMKM memamerkan semua karyanya yang ada di sini sehingga kita bisa membeli di sini. Juga banyak sekali para seniman yang juga menjual lukisan-lukisan yang ada di sini. Selebihnya tentu saja makanan dan lain sebagainya sangat komplit di sini. Bangunannya sendiri memang sama sekali tidak dirubah karena memang masih ada mesin-mesin di sana, dan bangunan yang seperti ini, teman-teman, ini adalah bangunan-bangunan lawas dari bata merah yang memang dibiarkan begitu saja. Bangunannya sendiri memang dari dahulu seperti ini dengan bata merah yang terkelupas dan sangat tinggi ceilingnya karena memang ini sebuah pabrik di zaman dahulunya. Kalau saja teman-teman melihat ada kipas angin di situ, itu memang peninggalan di zaman Belanda. Sesuai tempat ini menjadi cagar budaya dari pabrik yang sama sekali tidak dirubah bentuk asalnya, maka ini akan menjadi sesuatu cagar budaya yang pas, yang memang tidak boleh dirubah, teman-teman. Dan ada taman-taman seperti ini juga di dalamnya. Kita sejenak saya akan ajak teman-teman masuk melihat taman kecil ini. Taman kecil ini memang dibangunnya ada di dalam bangunan daripada pabrik gula itu, tetapi mungkin dahulunya memang
bukan taman kecil seperti ini teman-teman. Saya yakini ini adalah tempat mesin-mesin membuat pabrik gula di zaman dahulunya. Saya akan ceritakan nanti mengenai sejarah daripada pabrik gula ini, tetapi sebelumnya saya biarkan teman-teman untuk menikmati dulu bangunan-bangunan yang tersisa di sini seperti ini. Apakah ngeri-ngeri sedap tempatnya, Grandma? Tentu saja teman. Agak merinding bagaimana, tetapi sekalipun ini sangat ramai di siang hari, tetapi tentu saja ada rasa-rasa yang lain di situ. Let's go teman-teman. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this protection. Seperti saya katakan, bahwasannya dinding-dindingnya sendiri memang asli terbuat dari bata merah seperti ini tanpa diplester. Seperti itu teman-teman. Sungguh menjadi kesan tersendiri untuk hal ini. Dan para UMKM memang memamerkan semua kerajinan tangan dari daerahnya untuk dijual. Sangat menggembirakan memang. Dari dekat akan saya perlihatkan dindingnya seperti ini. Memang sudah tua tetapi tidak rusak, sungguh kokoh memang bangunan di zaman Belanda ini teman-teman. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Mungkin ini merupakan tungku-tungku daripada pembakaran gula di zamannya teman-teman. Seperti ini dan tetap masih ada di dalam di tempat ini teman-teman. Masih dipelihara dengan baik. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Tentu saja bagi para pengunjung di sini bata merah seperti ini atau bentuk-bentuk bangunan yang antik seperti ini akan menjadi objek daripada pembuatan foto-foto di sana. Teman-teman, sedikit saya menceritakan mengenai sejarah daripada pabrik gula ini yang tentu saja saya disclaimer barangkali saya salah, tetapi saya hanya mengutip dari cerita orang di sini. Teman-teman, pabrik gula ini sesungguhnya dibangun di tahun 1908 oleh NV Culture Maatschappiij, sebuah perusahaan perkebunan yang pusatnya ada di Amsterdam, Belanda. Luas lahan secara keseluruhan daripada pabrik gula ini adalah 10,5 hektar. Dan di zamannya memang pabrik ini menghasilkan gula termurah di era kolonial Verslag. Seperti itu teman-teman ceritanya. Itu pun saya katakan tadi disclaimer teman-teman, barangkali saya pun salah. Di tahun 1997 atau 1997 pabrik ini terpaksa gulung tikar karena tingginya biaya operasional, dan tidak lama setelah tutup pemerintah memutuskan untuk menjadikan
sebagai cagar budaya di sini teman-teman. Mungkin karena memang mereka mempertahankan agar menjual gula pada saat itu sangat murah, karena memang gula-gula yang dihasilkan oleh pabrik Banjar Ratma ini memang adalah gula-gula termurah. Jadi tentu saja di saat kemajuan zaman akan menjadi bangkrut ya teman-teman ya, karena mereka tetap mempertahankan kemurahannya seperti itu. Jadi tahun 1997 pabrik ini gulung tikar seperti itu, lalu dijadikan cagar budaya. Dan sekarang dengan mempertahankan kesan retro dan memanfaatkan sisa-sisa besi-besi, bangunan-bangunan. Besi-besi ini adalah bekas alat-alat proses pembuatan gula teman-teman. Dan ada juga di luar sana kereta api atau lori sesungguhnya teman-teman di zaman dahulu yang juga tetap dipertahankan untuk bisa dipamerkan demi menjaga cagar budaya di sini teman-teman. Kalau kita melihat dari dekat, memang sangat keras, sangat kencang kesan retro di sini. Baik kita melihat tekel-tekelnya, dindingnya yang sangat kuno, yang memang kita semua lihat kan, ada kesan-kesan daripada dinding yang didominasi bata merah tanpa plesteran. Dan di luar sini tentu saja diperlihatkan ada lokomotif daripada lori di zamannya teman-teman, seperti itu. Dan dengan dekorasi retro seperti ini teman-teman, dengan dinding yang masih dipertahankan seperti itu, bangunannya sendiri, tekel-tekelnya sendiri atau ubin-ubinnya sendiri, menjadikan tempat ini menjadi cantik dan manis menurut hemat saya. Dan di dalamnya memang dimanfaatkan oleh banyak UMKM. Jadi tidak berkesan terlalu kuno seperti itu. Setelah diputuskan untuk menjadi cagar budaya, selanjutnya tempat ini direvitalisasi sesuai dengan fungsinya menjadi rest area yang keren seperti ini. Dan saya menganggapnya sangat bijak atau sangat keren ide seperti ini dengan mempertahankan bangunan peninggalan Belanda seperti ini. Let's go teman-teman, kita teruskan jalan-jalannya atau walking around di pabrik gula yang kita sebut pabrik gula heritage di Brebes ini. Let's go teman-teman. Sejarah serta foto-foto dan cerita daripada pabrik gula Banjar Ratma ini memang terus-menerus ditempelkan di dinding sehingga kita bisa membaca secara sempurna apa saja yang membuat pabrik gula ini menjadi kondang di saat itu. Dengan seling-seling atau atap yang tinggi seperti ini, memang sangat khas ini pabrik-pabrik di zamannya dibuat seperti ini, sangat tinggi memang ceilingnya teman-teman. Saya percaya teman-teman pun akan sependapat dengan saya
ada baiknya kita duduk sejenak, menikmati bangunan tua ini dan melihat keindahan. Menurut hemat saya sangat indah dan sangat heritage bangunan ini sehingga layak dikagumi teman-teman. Dan kita membayangkan, menarik kembali kondisi saat itu ketika negara kita masih belum merdeka, dan semua tentu saja pekerja di sini adalah pekerja-pekerja daripada bangsa Indonesia pada saat itu. Dan di saat hari kemerdekaan ini tentu saja kita bisa membayangkan betapa giginya para pekerja di sini pada saat itu. Seperti itu, dan pabrik gula ini memang tentu saja menyejahterakan masyarakat Indonesia pada saat itu karena memang dijual dengan harga yang sangat murah. Hasil gulanya teman-teman maksudnya. Sekarang para UMKM di sini memamerkan hasil karya saat ini daripada produsen yang berada di sekitar Brebes sini teman-teman. Tetapi menurut hemat saya tidak hanya di Brebes, ada juga beberapa tempat di Jawa Tengah ini yang juga memamerkan keunggulannya dari masing-masing daerah. Seperti layaknya saya pun membeli sapu di sini yang datangnya sang sapu itu dari Jawa Barat, dari Indramayu teman-teman. Ada di sini sehingga kita bisa membeli sapu-sapu yang terkenal sangat kuat di sana teman-teman. Seperti itu. Saya yakini teman-teman tidak akan pernah bosan melihat atau berjalan-jalan di sini. Teman-teman, saya mampir sebentar untuk beli kopi di Bananaran Resto Coffee and Tea di sini. Saya akan coba kopi Semarang yang berada di rest area sini. Kita icip-icip sejenak teman-teman sambil kita masuk ke dalamnya. Seperti apa sih kopi yang ada di Semarang, tetapi secara kebetulan ada di rest area sini. Seperti saya katakan, banyak sekali
UMKM yang berada di Jawa Barat, di Jawa Tengah memamerkan kebolehannya di sini. Teman-teman, kita icip-icip kopi sejenak di Kopi Bananaran ya teman-teman, yang ada di rest area ini. Kita icip kopinya seperti apa, kopi Semarang nih teman-teman. Kita masuk sejenak ke dalamnya. Ini dari mana kopinya? Oh, kopi Semarang. Oh. Yang punya saya tadi Arabica apa itu Mas, Robusta? Cafe latte. Yes. Robusta Arabica blend. Oh, di blend. Oh, oke. 51.500 Pak. Dan maaf, kopinya keluarin. Wah, kena sinar. Mejanya bagus, seratnya. Ini hot cappuccino di mana, Bu? Hot cappuccino. Bapak. Teman-teman, biarkan saya mencicip daripada kopi Arabica asli dari Semarang yang di blend ini, dan kita melihat sejenak dekorasi-dekorasinya juga yang membawa suasana heritage di kopi sini teman-teman. Kita nikmati kopi sejenak. Kita intip sejenak cara para staff di Kopi Banaran yang berada di rest area Heritage kilometer 260 ini meraciknya seperti apa sehingga menimbulkan rasa kopi yang luar biasa enaknya teman-teman. Setelah perjalanan jauh, minum kopi ini tentu mendapat energi tersendiri teman-teman. Teman-teman, dengan demikian saya akan akhiri kunjungan saya walking around di satu tempat rest area kilometer 260 bekas pabrik gula yang berada di Brebes ini. Tempat di tengah-tengah tol seperti ini membuat kita menjadi ceria kembali untuk kembali ke Jakarta dari Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya sampai dengan selesai, and goodbye. Turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display on repeat.